Baik, di sini mengenai langkah pertama, saya mendapatkan dengan materi prinsip-prinsip dasar metode gravimetri. Saya meminta ChatGPT untuk mencarikan jurnal terkait 5 tahun terakhir dengan akreditasi Q1 sampai Q4. Di antara semua jurnal ini, saya memilih salah satunya yaitu Ad- Advancement of the Gravimetric Isotope Mixture Method Rendering the Knowledge of the Spike Purity Superflows. Saya memasukkan jurnal tersebut ke dalam ChatGPT untuk merangkum dan memberikan pertanyaan. Dalam jurnal ini membahas pengembangan metode gravimetric isotope mixture atau GIM dalam analisis isotop. Metode GIM pada dasarnya digunakan sebagai metode primer untuk menentukan rasio isotop absolut yang terulur ke SI. Namun, metode ini sebelumnya masih bergantung pada pengetahuan kemurnian spike material yang dipakai. Kekurangan ini dianggap melemahkan efisiensi dan menambah ketidakpastian. Penelitian ini kemudian memperkenalkan metode baru bernama ICGIM atau Ion Chromatography Enhanced Gravimetric Isotope Mixtures yang mengombinasikan massa spektrometri dengan ion kromatografi. Dengan pendekatan ini, kebutuhan untuk mengetahui kemurnian spike menjadi tidak relevan karena pengukuran berbasis hubungan matematis dan sinyal kromatografi yang lebih independen. Melalui simulasi yang dengan sistem isotop dua unsur, metode SGIM menunjukkan hasil yang presisi dengan tingkat ketidakpastian relatif rendah sekitar 0,35%. Hal ini setara dengan atau bahkan mendekati hasil metode GIM konvensional yang membutuhkan spike murni. Keunggulan pentingnya adalah kemungkinan aplikasi pada kasus di mana hanya tersedia garam atau senyawa dengan stoikiometri tidak pasti atau bukan logam murni. Bagi dunia farmasi maupun kimia analitik, metode ini sangat relevan karena memungkinkan penentuan rasio isotop atau konsentrasi unsur tanpa harus memiliki standar murni yang sulit atau mahal diperoleh. Nah, pertanyaan di sini saya memilih pertanyaan nomor satu. Bagaimana prinsip metode SGIM dapat diaplikasikan dalam penentuan kemurnian isotop radiofarmaka yang digunakan untuk diagnosis atau terapi medis? Nah, di sini saya memasukkannya ke dalam ChatGPT untuk menjawab. Nah, jawabannya adalah metode SGIM dikembangkan sebagai peningkatan dari metode Gravimetric Isotope Mixtures Method atau GIM yang merupakan metode primer untuk menentukan rasio isotop absolut. Pada GIM konvensional diperlukan bahan spike isotop yang bermutu sangat tinggi dan kemurniannya harus diketahui dengan akurasi. Hal ini sering dipakai menjadi kendala dalam radiofarmasi, di mana mungkin kurang tersedia spike isotop murni atau bahkan bahan bakunya berbentuk senyawa dengan stoikiometri yang tidak pasti. SGIM menggabungkan pengukuran massa atau gravimetri, spektrometri massa atau mass spektrometri untuk mengukur sinyal relatif isotop dan kromatografi ion untuk mengukur kandungan total unsur, baik isotop, spike maupun standar tanpa harus mengetahui kemudian spike. Nah, di sini saya minta ChatGPT untuk mencarikan jurnal pembanding. Di sini saya memilih An Isotope Dilution Mass Spectrometry Overview, Tips and Application for the Measurement of Radionuclides. Ini sudah terindeksi Q2. Jurnal yang pertama tadi sudah terindeksi Q2 juga. Saya kembali memasukkannya ke dalam ChatGPT untuk menjawab pertanyaan tadi. Prinsip metode ICGIM atau Isotope Collaboration Combined with Gravimetric Isotope Mixture pada dasarnya memanfaatkan pendekatan Primary Ratio Method seperti halnya Isotope Dilution Mass Spectrometry atau IDMS, namun dipadukan dengan konsep gravimetri untuk meningkatkan ketelitian. Dari jurnal terlampir dijelaskan bahwa penentuan isotop dilakukan dengan mencampur sampel dengan spek isotop yang diketahui komposisinya. Kemudian diukur rasio isotopnya menggunakan spektrometri massa setelah tercapai keseimbangan isotop. Dalam konteks radiofarmaka, prinsip ini dapat diaplikasikan untuk menilai kemurnian isotop pada radioisotop medis dengan mengurangi ketidakpastian pengukuran, mengkoreksi gangguan matriks, dan memastikan bahwa isotop yang digunakan untuk diagnosis atau terapi benar-benar memiliki rasio isotop yang sesuai standar. Nah, penerapan ICGIM dalam eh, penentuan kemurnian isotop radiofarmaka penting karena kualitas diagnostik maupun terapeutik sangat dipengaruhi oleh keberadaan isotop pengotor. Dengan memadukan prinsip kalibrasi isotop dan gravimetri, metode ini mampu memberikan akurasi tinggi dalam kuantifikasi jumlah isotop target serta mendeteksi kontaminasi isotop lain pada kadar ultratrace. Selain itu, karena metode ini bersifat primary method, hasil pengukuran dapat ditelusuri langsung ke satuan SI dengan ketidakpastian yang lebih kecil, sehingga sangat relevan untuk memenuhi standar internasional di bidang farmasi, baik dalam produksi, kontrol kualitas, maupun sertifikat radiofarmaka yang digunakan di rumah sakit. Sekian dari saya, terima kasih.